warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bagus Aprilia, NIM saya 1872050048 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak M. Riki Zakaria M. Kolom. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Artificial Intelligence. Berikut PPT yang akan saya paparkan. Artificial Intelligence. Selanjutnya di sini ada pengertian gerbang logika. Adalah suatu prinsip dengan elektronika sebagai pembentukan sistem digital yang melakukan pengolahan input dalam kurung data masukan menjadi sinyal output dalam kurung data keluaran untuk bisa diolah lagi proses berikutnya. Selanjutnya di sini ada pengertian gerbang logika. Secara ekonomis, gerbang logika dalam kurung logis gates dibentuk oleh rangkaian sederhana yang terdiri dari komponen transition, dan dioda. Karena sinyal yang diproses oleh gerbang logika adalah berupa bilangan binder, maka sinyal yang diperoleh hanya terdapat dua kode saja, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya di sini ada fungsi gerbang logis. Fungsi gerbang logis adalah untuk melakukan fungsi logis dasar sebagai pembentukan sirkuit digital dan terintegrasi. Kebanyakan gerbang logis terdiri dari dua input, nilai binder, begitu juga dengan outputnya berupa bilangan 1 atau 0 atau yang lazim disebut true or false. Selanjutnya di sini ada tabel kebenaran gerbang logis. Tabel kebenaran logis adalah suatu tabel yang berisi kemungkinan atau variabel nilai logis binder yang mungkin diberikan ke input gerbang logis dan digunakan untuk menganalisis nilai kebenarannya. Tabel ini bisa juga disebut true table. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gerbang logis terbagi menjadi 7 bagian. 1. Gerbang logis non GAT. Di sini adalah sebuah gerbang logis dasar yang outputnya selalu kebalik dari nilai input, yaitu jika inputnya bernilai logis 1, maka output akan bernilai logis 0. Dan sebaliknya, jika input bernilai logis 0, maka output akan bernilai logis 1. Yang kedua di sini ada gerbang logis NGAT. Sebuah gerbang logis dasar yang nilai outputnya akan bernilai logis 1 ketika semuanya di input yang terdiri dari minimal 2 input, yaitu X dan Y, dalam kondisinya mendapatkan nilai logis 1. Yang ketiga, gerbang logis OR. Sebuah gerbang logis dasar yang outputnya akan bernilai logis 1 jika salah satu bagian dari input logis mendapatkan nilai logis 1, output akan bernilai logis 0 ketika semua input dalam keadaan logis 0. Yang keempat, gerbang logis nada GETA merupakan gerbang kombinasi dari AND dan NOT, sehingga outputnya juga akan kebalik dari AND GET. Dengan demikian, outputnya hanya akan bernilai logis 1 jika semua input dalam keadaan logis 0, sedangkan
Jika semua input dalam keadaan menerima input logis 1, maka output akan menghasilkan logis 0. Yang kelima, gerbang logis NOR GET memiliki prinsip kerja seperti kombinasi dari gerbong OR dan gerbong NOT, sehingga output dari gerbang ini hanya akan bernilai logis 1 ketika semua gerbang ini dalam keadaan logis 0 pada kondisi selain seperti tadi, misalnya ada salah satu atau kedua input dalam keadaan logis 1, maka output akan tetap logis 0. Yang keenam, gerbang logis SOR GA adalah singkatan dari exclusive OR GET yang outputnya hanya akan bernilai logis 1 jika salah satu input X atau Y dalam keadaan bernilai logis 1 ketika semua inputnya dalam keadaan logis 0 atau dalam keadaan logis 1, maka output akan tetap logis 0. Yang ketujuh ada gerbang logika XNOR GAT. Di sini ada singkatan dari exclusive NOR GET yang berarti outputnya adalah kebalik dari GET XOR. Gerbang XNOR hanya akan bernilai logis 1 jika kedua input X dan Y dalam keadaan logis 1 atau dalam keadaan logis 0. Dalam keadaan input tidak sama antara X dan Y, maka output akan tetap logis 0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.